kita sedang ada di hari-hari yang menggairahkan. Katakan amin. Matius 24 ayatnya yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menjadi kesaksian mempunyai beberapa maksud. Menjadi kesaksian berarti yang pertama, Injil Kerajaan ini harus dibagikan, diberitahukan, disampaikan kepada semua bangsa. Menjadi kesaksian itu juga berarti yang kita bagikan mengenai Injil Kerajaan Allah bukan sekedar apa katanya, tetapi membuktikan seperti apa kerajaan Allah itu yang diberitakan, yang disampaikan. Kalau saudara pelajari pelayanan Yesus, ada catatannya di Injil, dan setiap kali dia memberitakan Injil Kerajaan atau mengajar mengenai hal Kerajaan Allah, maka selalu diikuti atau selalu disertai dengan mujizat. Orang-orang disembuhkan ketika Injil Kerajaan diberitakan, atau ketika ada pengajaran mengenai hal kerajaan surga, maka ada manifestasi kerajaan. Hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang menggairahkan sebelum kedatangan Yesus. Oleh karena apa? Dikatakan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian yang kedua, saudara, berarti harus ada peragaan. Peragaan daripada Injil Kerajaan Allah itu. Haleluya. Peragaan Injil Kerajaan Allah itu terjadi melalui orang-orang yang sudah dipenuhi dengan dunamis. Orang-orang yang sudah dipenuhi dengan dunamis akan memperagakan Injil Kerajaan. Hari ini saya akan membahas sebuah topik. Normal or abnormal. Normal atau tidak normal. Hidup ini adalah pilihan, saudara ya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan dalam menjalani kehidupan. Saudara dapat memilih kehidupan yang buruk atau kehidupan yang baik. Kehidupan yang diberkati atau kehidupan yang terkutuk. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Lakukan ini atau lakukan itu. Warna merah atau warna biru. Tidur atau pergi bekerja. Saudara-saudara, pilihan ada di tanganmu. Itu hakmu untuk membuat pilihan. Dan selalu ada akibat atau selalu ada risiko dari setiap pilihan-pilihan kita. Saudara mau memilih menjalani hidup yang normal atau yang abnormal, itu juga pilihan. Satu yang Allah mau tawarkan pagi hari ini, yaitu hiduplah secara super normal. Haleluya. Sebuah kehidupan kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang hidup secara super normal yang akan memanifestasikan, yang akan memperagakan Injil Kerajaan Allah menjadi kesaksian. Setiap kita di sini, saya yakin adalah anggota gereja.
Tetapi Tuhan mau kita tidak hanya sekedar menjadi church members. Karena orang-orang yang memperagakan Injil Kerajaan Allah bukanlah church members atau anggota gereja semata-mata. Karena tidak semua anggota gereja adalah kingdom citizen. Itulah sebabnya saudara mesti berpindah dari hanya sekedar church membership, keanggotaan gereja, menjadi warga kerajaan surga. Amin. Kingdom citizen. Haleluya. Sebab hanya orang-orang yang menjadi warga kerajaan surga, kingdom citizen, yang akan memperagakan Injil kerajaan. Nah, saudara, sekali lagi ini soal pilihan. You have to choose the way of life, how you live. Saudara harus membuat pilihan cara hidupmu, bagaimana engkau harus hidup. Saudara, sejak saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan di usia 13 tahun, sejak hari itu saya memilih cara hidup kerajaan surga. Sejak hari itu saya memilih sebuah super normal life, bukan sebuah kehidupan sekedar manusia biasa. Nah. Saya kenal Allahku, Allah yang luar biasa. Dan ketika saya bernyanyi dengan berlompat-lompat dan bersemangat dan katakan, Allahku luar biasa, Yesusku luar biasa, Allahku luar biasa, anaknya juga harus luar biasa. Haleluya. Allah kita luar biasa, maka saya pun harus luar biasa. Amin. Nah, saudara, kembali lagi. Apakah saudara memilih kehidupan super normal life seperti itu, atau super normal, atau kehidupan normal? Karena kehidupan normal adalah kehidupan yang aman. Kehidupan normal adalah kehidupan yang menyenangkan daging. Kehidupan normal adalah kehidupan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Dan banyak orang memilih kehidupan seperti itu. Banyak orang nggak mau bayar harga, saudara, untuk super normal life. Salah satu harga yang saya bayar untuk super normal, kehidupan yang super normal adalah gaya hidup doa dan berpuasa. Ini puji Tuhan, saya sudah sedikit gemuk, kelihatan lebih handsome. Kurus karena banyak puasa. Saya mesti bayar harga puasa. Sering berpuasa 3 hari tidak makan, tidak minum. Sering berpuasa 21 hari puasa Daniel. Berpuasa panjang lebih dari 42 hari. Saya banyak membayar harga untuk super normal life. Banyak orang hanya mau, saudaraku, memilih hal-hal hebat luar biasa dialami dalam hidupnya. Tetapi dia tidak mau bayar harganya. Karena dia pikir Yesus sudah bayar harga. Yes, betul. Yesus sudah paid all. Sudah membayar harga semuanya. Dan kita tidak bisa lagi membayar harga keselamatan, saudara-saudara, ya. Karena semua itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kita bisa cemburu, kita bisa iri hati. Kenapa orang itu dipakai Tuhan luar biasa, atau Tuhan bergerak hebat lewat hidup orang itu. Keren banget, kita bilang, wih dahsyat. Kita bahkan mengejar orang-orang seperti itu. Betul sekali, kita perlu anointing, impartasi dari orang-orang yang memang diurapi Tuhan. Kita perlu tunduk di bawah pengurapan mereka. Betul sekali. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya dia? Sebetulnya juga kita mendapat bagian penebusan yang sama, kasih karunia yang sama dari Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, betul bahwa rancangan Tuhan, pemakaian Tuhan, calling Tuhan buat setiap orang berbeda-beda. Tetapi bahwa untuk memperagakan Injil Kerajaan yang dinamis, yang berkuasa itu, maka itu adalah bagian kita semua. Haleluya. Itu bukan diperagakan oleh 2-3 orang khusus, tapi harus diperagakan oleh kita semuanya, orang-orang kerajaan Allah. Tapi persoalannya adalah begitu banyak orang Kristen hanyalah anggota gereja semata-mata, tapi bukan warga kerajaan surga. Bagaimana kalau hari ini orang-orang yang hanya anggota gereja yang budiman berpindah masuk di dalam kawasan lingkungan kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah yang berkata, aku siap diutus ya Tuhan, aku siap untuk pergi, aku siap untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu yang disertai dengan tanda dan mujizat.
Tuhan itu gentle sekali, saudara. Tuhan itu bukan sifatnya pemaksa. Kalau Abraham masih bisa maksa-maksa orang, tapi Yesus Tuhan luar biasa, Allah Bapa, Roh Kudus, nggak suka memaksa. Saudaraku, iya kan? Bahkan kalau Tuhan ngomong itu seperti sepoi-sepoi, suaranya lembut, dan kita nggak berasa Tuhan lagi ngomong. Iya kan? Tuhan sangat lembut sekali. Tuhan hanya mau lihat responmu. Kalau Ibu Berta berkata, yes Tuhan, aku nggak peduli usiaku sudah 70-an tahun. Ini soal usia, tetapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh usia. Roh Kudus tidak pernah tua di dalam diriku. Kerajaan Allah adalah kerajaan dinamis, kerajaan hebat, kerajaan powerful. Nah, apakah ini menjadi pilihan kita, saudara-saudara? Kalau kita punya respon begini, Tuhan akan bergerak. Tuhan akan bergerak melalui keterbatasan-keterbatasan kita. Haleluya. Saudara-saudara, iblis selalu punya rancangan yang sungguh amat buruk. Iblis selalu mau mengerjakan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Why? Kenapa? Karena dia tidak mau kita mengerjakan destiny ilahi dalam hidup kita. Dia mau kita menjadi orang-orang yang selalu gagal dalam rancangannya. Dia mau kita menjadi orang-orang yang tidak mau menyelesaikan rancangan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau begitu demikian maka kita merugikan kerajaan Allah. Kalau demikian maka saudaraku, Iblis tahu bahwa kerajaan Allah tidak akan diperagakan di bumi ini melalui tubuhnya, melalui warganya, melalui duta kerajaannya. Itulah sebabnya dengan berbagai cara dia melakukan intrik-intrik, dia melakukan pemboikotan, dia melakukan pembatalan, penundaan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengerjakan rancangan Allah yang sungguh amat baik, memperagakan kerajaan Allah yang menyelamatkan banyak orang, membawa orang ke dalam kerajaannya. Saudara-saudara, kita bersyukur hari-hari ini Tuhan sedang bergerak dinamis. Karena ada dunamis di dalam diri setiap kita. Izinkan Tuhan bergerak melalui hidup. Tuhan hanya bergerak melalui orang-orang yang berkata, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mau Engkau bergerak dinamis melalui hidupku. Karena di dalam diriku ada dunamis. Ya, hanya orang-orang yang punya respon seperti ini, Tuhan akan bergerak lewat hidup. Anda mesti memilih kehidupan seperti apa yang Anda mau miliki dan jalan. Saya memilih kehidupan yang super normal. Ia mengatasi sekedar hidup normal. Hidup super normal harus dimulai dari kita berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hidup super normal, kita harus berpindah dari sekedar keanggotaan gereja menjadi warga kerajaan surga. Haleluya. Ada begitu banyak orang beranggotakan gereja A, gereja B, gereja C, tapi belum menjadi warga kerajaan surga. Orang-orang kerajaan surga akan memperagakan Injil kerajaan. Bagaimana mungkin kita memperagakan Injil kerajaan kalau kita belum menjadi warga kerajaan surga? Saya mulai dengan ini supaya saudara termotivasi untuk membuat pilihan hari ini. Kalau saudara dengar dari minggu lalu bagaimana teman-teman mengalami dimensi dunamis, ada kesaksian-kesaksian yang membangun iman kita. Saya mau beritahu, itu hal yang normal dalam kerajaan surga. Saya ulangi, itu hal yang normal dalam kerajaan surga. Tapi super normal buat kita, namun normal dalam hal kerajaan surga. Saudara dan saya percaya, setiap kita, katakan saya, setiap kita, saya akan mengalami hal-hal yang super normal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya tidak mau sekedar mendengar cerita orang. Dan kalau ada orang mengalami hal yang super normal, saya berkata, ya Tuhan, bagian saya juga. Kalau tadi saya mendengar apa yang disampaikan Pak Gary,
Saya mendengar apa yang disampaikan Pak Aisno ya. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kenitan dan yang lain. Saya bilang, Tuhan, bagianku ada ya Tuhan. Tuhan, saudaraku akan bekerja kepada orang-orang yang haus dan lapar. Di dalam banyak hal, Tuhan selalu mengukur respon hati kita. Kehausan, kelaparan di dalam hati kita untuk mengejar hadirat Tuhan. Iya kan? Untuk memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Iya kan? Tuhan mau bergerak lewat hidup orang-orang yang seperti itu, saudara. Tuhan nggak bergerak dengan orang-orang yang pasif. Saya ulangi, Tuhan tidak bergerak melalui orang-orang pasif. Tuhan bergerak melalui orang-orang yang agresif. Itulah sebabnya pasukan kerajaan Allah. Kita mesti agresif. Karena kita, saudara, sedang ada di waktu darurat. Saya ulangi, kita sedang ada di waktu darurat. Waktunya sudah singkat. Kita perlu speeding. Kita perlu kecepatan. Kita perlu akselerasi. Saya diingatkan Tuhan, jangan terima semua penundaan-penundaan sebagai hal yang normal. Beberapa kali ketika kita mau bikin X, retreat atau pertemuan X bersama-sama, selalu ada alasan ini, alasan itu, penundaan. Kemarin untuk retreat Dunamis hampir nggak jadi. Saya kejar. Kenapa? Karena ternyata ini hati-hati. Kita sudah terbiasa dengan spirit of delay. Ingat, iblis tahu dia bekerja dengan waktu. Saya ulangi, iblis bekerja dengan waktu. Dan Tuhan pun bekerja dengan waktu. Ketika teman-teman menunda sesuatu yang harusnya dikerjakan in God's time, you lose the time. Dan itu berarti merugikan kerajaan Allah dan merugikan dirimu sendiri. Engkau nggak mengerjakan pekerjaan Allah in His time. Itulah sebabnya hati-hati dengan mungkin belum waktunya Tuhan. Ada anggapan, oh ya nggak apa-apa, mungkin penundaan ini karena belum waktunya Tuhan. Come on man, saya mau beritahu, seringkali delaying, penundaan, bagian daripada pekerjaan Allah yang dikerjakan, itu adalah serangan kuasa kegelapan, cara kerja setan, pekerjaan setan, untuk membuat kita tidak mendapatkan apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita, dan yang Tuhan sediakan buat orang lain melalui kita. Yes, Tuhan juga bisa bekerja melalui sebuah penundaan, saya setuju itu. Tetapi saudara, hati-hati, bahwa tidak semua penundaan-penundaan itu adalah Tuhan sedang bekerja atau Tuhan sedang sengaja untuk membatalkan. Karena Paulus pun punya catatan pengalaman. Kami telah berulang-ulang mau datang kepadamu, tetapi iblis berusaha menghalang-halangi kami datang kepada. Ayo, coba ukur di skala berapa. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau nama Tuhan itu sekedar nama yang ada di Alkitab. Tapi aku mau Tuhan itu nyata dalam hidupku dan aku memperkenalkan Tuhan yang hidup itu gitu. Kekristenan itu aku rindu, aku mau Tuhan orang kenal sebagai agama Tuhan. Tetapi kehidupan Yesus yang diperagakan lewat tubuhnya yaitu aku ya Tuhan. Tuhan, kerajaanmu adalah kerajaan yang super power. Kerajaan super adidaya. Aku mau Tuhan bahwa itu bukan yang sekedar sebuah sebutan, tetapi betul realitas itu nyata dari hidupku, diperagakan kerajaan yang super power itu dari hidupku. Nah, ini saudara harus minta, saudara harus nyatakan kerinduan saudara. Amin. Oh, karabasya. Saudara, saya nggak terlalu minta yang seperti Asbury lagi, saudara. Saya sudah pernah mengalami yang di Soe, lebih dahsyat yang dari Asbury. Tahun 93, semua SMP dan semua SMA yang ada di kota Soe itu ngalamin lawatan yang luar biasa, pertobatan yang luar biasa, di mana-mana anak-anak muda yang berlutut bertobat di sekolah-sekolah. Mereka lalu bangkit menginjil, memberitakan kepada yang lain. Saya bilang minggu yang lalu, ketika saya sekian tahun yang lalu ada Toronto Blessing, orang Holy Laughter di mana-mana.
Waktu itu saya KKR di Gedung Pingkan Manado. Saya bilang, hey, come on. Orang Manado, Tuhan bukan hanya ada di Toronto. Tuhan yang sama di Toronto yang melawat dengan Holy Laughter. Tuhan yang sama juga ada di Manado. Bagaimana kalau kita percaya bahwa Holy Laughter juga akan terjadi di Manado? Dan tahukah saudara, KKR 2 hari itu dipenuhi dengan Holy Laughter pertama kali. Semua ngalamin, ribuan orang datang mengalami Holy Laughter. Mereka pulang ke rumah di jalan-jalan dengan Holy Laughter. Jesus. Itu yang saya bilang, kita harus punya sedikit ambisi ilahi. Bahwa Tuhan bisa bergerak lewat hidupku juga. Katakan amin. Itu. Tuhan bisa bergerak lewat hidup. Amin. 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 Karena kita juga orang warga kerajaan. Kita juga punya dunamis power. Tapi apakah kita mau memanifestasikan 7 dimensi dunamis power itu atau tidak? Ya. Oh, saya harap saudara nangkap ini.